Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Ratna Kaltarina. Di sini saya selaku host yang menemani kalian semua untuk membahas tentang bagaimana program studi fisika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga lebih dalam. Tetapi di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Heri Trilaksana, Sarjana Sains, Magister Sains, PhD. Mungkin agar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Monggo, nggih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah terbentuknya program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Ya, terima kasih Mbak Afisa dan terima kasih para pemirsa semua. Untuk perlu diketahui bahwa kita di School of Physics ya, atau Departemen Fisika, di dalamnya nanti ada Prodi S1 Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UNER. Itu kita berdiri sejak tahun 1982. Jadi pada waktu itu memang kita diawali oleh Basic Natural Science atau BNS, penopang ilmu sains untuk Fakultas Kedokteran. Nah, itu bentukan Belanda, sehingga Nederlandia School itu yang ada di Fakultas Kedokteran itu memiliki dasar-dasar sains dalam bentuk BNS. Nah, BNS inilah yang sejak tahun 1982 sesuai dengan keputusan Presiden saat itu tahun 1982 nomor 7 harus berubah nama menjadi Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini cikal bakal berdirinya School of Physics atau Prodi S1 Fisika di Universitas Airlangga. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena di Fakultas MIPA Universitas Airlangga itu akhirnya kemudian memiliki Fakultas Teknik, Teknik Lingkungan, Teknik Biomedik, Teknik Informasi, maka sekolah ini berubah nama menjadi Fakultas Sains dan Teknologi karena memang ada dua komponen sains dan teknologi, betul. Nah, sebetulnya di semua perguruan tinggi lain selain UNER itu juga memiliki cerita yang mirip, hanya awalnya mungkin bukan dari Basic Natural Science, tapi sering kita kenal dengan FIPIA, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Itu nanti ketika 1982 berubah menjadi Fakultas MIPA, gitu ya. Dan itulah cikal bakal ilmu fisika di UNER yang sampai saat ini sudah berusia 40 tahun. Berarti cukup lama ya Pak? Cukup lama berarti. Dari semenjak berdirinya Fakultas MIPA ya? Betul. Berarti di sini Ya. sampai menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan Teknologi. Oke. Ya. Sangat menarik ya teman-teman. Ternyata Fakultas MIPA ini awalnya sudah ada Prodi Fisika yang berdiri di sini. Ya. Nah, oke. Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kiat siswa dalam memilih program studi atau jurusan di dalam SBMPTN atau jalur-jalur masuk lain perguruan tinggi seperti SNMPTN, ya. seperti itu, bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau di Indonesia Dikti itu kan memberikan beberapa cara. Dulu memang sangat bervariasi. Awalnya tempo dulu sekali itu satu cara. Ada yang PPI, ada yang SKALU, ada SBMMARU, MPTN, kemudian SBMPTN. Tapi kemudian ada jalur lain, sehingga ada kesempatan yang lebih bervariasi untuk siswa. Salah satunya SNMPTN yang sering kita kenal dengan jalur undangan karena prestasi akademik dan sebagainya. Kemudian ada juga yang SBMPTN, seperti yang saat ini sedang dihadapi oleh pada umumnya lulusan SMA. Nah, di jalur yang terakhir biasanya ada jalur kemitraan atau jalur mandiri atau jalur prestasi non akademik. Itu juga bisa menjadi pilihan. Namun demikian, beberapa moda cara masuk itu juga harus disesuaikan oleh atau terhadap para siswa. Kemampuannya. Betul. Jadi kalau memang memiliki prestasi akademik yang cukup bagus, sehingga mungkin bisa masuk melalui jalur SNMPTN, jalur terundang, itu sebaiknya memang di sana. Karena itulah sebetulnya spektrum Anda gitu. Jadi kesempatannya memang di sana. Kalau misalnya nanti ikut SBMPTN lagi bagaimana? Ya monggo, tetapi sebetulnya kan prestasi itu sudah ada. Walaupun itu kalau kita bicara hak ya monggo. Nah, yang kedua biasanya siswa itu kemudian memilih yang populer ya, prodi-prodi yang bonafit seperti ya mungkin kalau di kultur kita ya
fakultas kedokteran begitu kan, fakultas teknik elektro gitu. Nah, atau jurusan teknik elektro. Nah, boleh memilih dengan cara seperti itu, tapi jelas kita juga harus mengukur kemampuan bahwa semakin populer, semakin populis, semakin bonafit, semakin kompetitif. Nah, itulah. Maka ada strategi pilihan 1, pilihan 2 dan seterusnya. Nah, biasanya memang prodi fisika ini tidak terlalu diminati karena memang dari sisi kesulitan di SMA saja siswa belajar fisika kurang minat gitu kan. Belum lagi mungkin dosennya atau gurunya di SMA belum bisa memperkenalkan fisika secara proper. Maksud saya bahwa fisika itu tidak hanya kering masalah itu gitu. Ada pemahaman bahwa siswa SMA lulus dari SMA itu seolah-olah hore, saya tidak belajar fisika lagi kan gitu kan. Nah, tapi ada yang fenomena lepas dari SMA masuk jurusan fisika, aduh aku belajar fisika lebih dalam lagi, lebih keras lagi. Nah, itu kan. Sehingga kita di sini ingin meluruskan. Bahwa prodi S1 fisika tidak kemudian seperti yang dibayangkan seperti itu. Tidak sekeras itu. Menakutkan itu. Ada sisi yang keras, ada sisi yang menakutkan seperti itu, tapi ada banyak sisi yang tidak keras dan sangat applicable. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Seperti bidang-bidang instrumen, seperti bidang-bidang elektronika itu sudah sangat persis. Mereka juga belajar embedded system, mereka juga belajar machine learning, sama komputasi juga mereka sangat jago, database mereka juga tidak kalah dengan teman-teman di sistem informasi. Banyak juga ya Pak, jadi tidak melulu tentang rumus-rumus fisika yang dipelajari saat SMA. Ya. Nah, ini yang harus kita luruskan bahwa calon mahasiswa ya adik-adik SMA ini harus paham tentang itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya pernah mendengar bahwa di program studi fisika ini ada akreditasi mengenai ASIN. Iya. Nah, mungkin tidak semua orang tahu apa itu akreditasi ASIN dan bisa dijelaskan. Iya, jadi begini, international accreditation itu memang sudah lama, tapi mungkin di Indonesia juga baru 5-6 tahun yang lalu ya. Dan ASIN adalah badan akreditasi internasional tentu saja yang ada di Jerman. Nah, kita School of Physics ini, jurusan fisika ini di UNER sudah terakreditasi internasional sejak 2018. Jadi kita akan renew tahun depan ya. Nah, akreditasi internasional ini kalau kita bandingkan sesama prodi S1 fisika di Indonesia, mulai dari UI, ITB, UGM dan seterusnya sampai kita yang ada di UNER, kita adalah prodi fisika kedua yang mendapat akreditasi ASIN dari Jerman. Walaupun kemudian sekarang sudah banyak menyusul, ada ITS, kemudian ada Brawijaya, beberapa mungkin juga ada yang dari Sumatera. Nah, setidaknya akreditasi internasional penting, baik untuk prodi maupun untuk adik-adik mahasiswa. Karena ketika mereka nanti lulus, sedangkan schoolnya itu sedang terakreditasi internasional, tentu mereka akan lebih mudah dalam meniti karir berikutnya. Mereka lebih terrekognisi, ya, lebih dari sisi quality semua orang sudah mengakui bahwa ini standar internasional. Untuk pengakreditasiannya sendiri itu selama 4 tahun sekali atau bagaimana Pak? Jadi kalau ASIN itu kebetulan 5 tahun. Tapi biasanya kan 1 tahun pertamanya trial ya, apakah kita lolos atau tidak. Tapi sejauh ini dari aplikan yang ada di Indonesia memang mereka lolos gitu kan, walaupun dengan beberapa tantangan challenge yang agak panjang untuk memperbaiki ini itu. Tapi intinya memang requirement-nya tinggi. Memang requirement ASIN ini tinggi, jadi tidak ada daya tawar menawar. Dan keuntungan yang lebih baik lagi, begitu internasional akreditasi semacam ASIN ini kita dapat, kita pun juga bisa terakreditasi unggul oleh Bank PT Nasional. Sehingga berarti itu benefit, salah satu benefitnya. Iya. Jadi setelah produknya terakreditasi internasional, secara nasional kita sudah tidak baik lagi tapi unggul, lebih di atasnya baik. Gitu. Keren. Jadi seberapa signifikan sih Pak sebenarnya ASIN ini terhadap program studi fisika sendiri? Jadi gini, kita bisa merasakan beda antara sebelum terakreditasi ASIN dengan setelah terakreditasi. Yang pertama,
pembelajaran itu memang dituntut ada progresif ya, tidak harus langsung saat itu graded, saat itu langsung kita harus dijalankan dalam bahasa internasional gitu ya. Kita menjanjikan ada 30%, 40%, 50% dan mereka menerima konsep itu. Tapi intinya memang harus ada proses internasionalisasi yang memang harus dilakukan oleh tingkat prodi, apakah dalam penggunaan bahasa Inggris, apakah dalam oral, written dan sebagainya, dan juga standar-standar yang lain. Jadi memang di sini international standard menjadi sangat mengemuka gitu kan di proses pembelajaran prodi-prodi yang sudah terakreditasi ASI gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan terkait lebih dalam lagi nih dari program studi fisika. Nah, pengetahuan saya di tahun 2011 itu Bapak Menteri Nadiem itu mengadakan namanya MBKM, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Nah, bisa diceritakan secara singkat bagaimana MBKM itu bisa terbentuk dan pengaplikasiannya di program studi fisika sendiri? Ya, jadi MBKM itu sebetulnya memang mandat dari pemerintah untuk mengubah tata cara belajar. Kurikulum boleh tidak berubah, tetapi tata caranya yang harus diubah. Tata caranya harus melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, ini hal yang baru. Kemudian kita juga dihadapkan oleh satu kondisi pandemi yang di luar dugaan selama 2 tahun. Nah, bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Ada kebijakan MBKM yang baru ditambah dengan adanya pandemi selama 2 tahun yang kita terbatas sekali dalam melakukan Nah, ini akhirnya dalam bahasa ekstrim itu menggrounded semua disiplin ilmu. Apakah itu engineering, apakah itu sains, kedokteran, semuanya akan di-grounded ke situasi yang tidak terlalu berbeda secara ekstrim. Kalau kita tidak mengalami pandemi, maka engineering dengan sains akan sangat berbeda karena orang engineer akan lebih punya skillful di laboratorium. Sedangkan orang sains punya skill di laboratorium tapi untuk riset dasar. Nah, begitu pandemi, ini seolah-olah antara prodi yang sains dengan yang engineering tidak terlalu berbeda. Inilah sebetulnya yang digunakan atau seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari mahasiswa. Bahwa ketika mereka katakanlah ingin masuk ke teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, teknik yang keren-keren, tetapi ternyata kemampuannya tidak bisa karena daya tampungnya memang terbatas, kompetitifnya sangat tinggi. Apa salahnya sih kenapa tidak saya belajar instrumentasi teknik elektro yang ada di fisika? Mereka juga belajar embedded system gitu kan, mereka juga belajar energi dan seterusnya dan seterusnya. Bisa sharing ilmu gitu ya Pak? Iya, jadi itu dari sisi MBKM ya, dari sisi MBKM semua itu difasilitasi. Jadi Anda kuliah dimanapun, tapi interestnya pengen kemana itu difasilitasi sekarang. Ini yang memang lah masih akan ada pro dan kontra setelah mungkin 4-5 tahun program ini akan dievaluasi gitu. Tetapi setidaknya itulah yang kita hadapi saat ini dan kan mahasiswa berhak menentukan pilihannya gitu kan. Betul. Jadi pilihan ada di adik-adik sendiri bagaimana bisa strategis dalam memilih program studi. Berbicara tentang peminatan tadi dan keinginan mahasiswa di program studi sendiri ini itu terbagi menjadi beberapa fokus ya Pak? Nah, itu mungkin apa saja peminatan yang ada di program studi fisika sendiri? Ya, sehingga adik-adik mahasiswa, siswa SMA kan perlu punya gambaran ya. Jadi memang kalau kita melihat fisika itu pasti nanti tentang misalnya high particle physics gitu kan. Oke, ada yang daki-daki seperti itu juga ada gitu. Yang cerita tentang astronomi itu juga ada gitu kan. Tetapi yang kita juga punya spektrum yang lain itu seperti karena kita dulunya mendukung ilmu kedokteran, tentu kita juga memiliki yang namanya medical physics atau biophysics gitu kan. Jadi belajar radiologi, belajar nuklir di situ ada. Itu di salah satu interest yang namanya biophysics gitu kan. Ya, biofisika gitu ya. Fisika untuk menunjang ilmu-ilmu kedokteran. Yang kedua, bisa juga ilmu-ilmu yang bukan kedokteran misalnya agronomi dan sebagainya boleh. Intinya life science. Yang kedua, ini yang paling populer. Namanya juga fisika instrumentasi. Ya. Bagi fisika instrumentasi ini akhirnya
mirip-mirip dengan teknik elektro, mirip-mirip dengan teknik mesin, ada teknik fisikanya gitu, ada instrumennya, ada elektroniknya. Berarti dasar dari teknik-teknik itu ya? Iya, bahkan ada mekatroniknya juga gitu kan. Jadi mahasiswa fisika juga bikin robot seperti itu. Sehingga kita jadi juara kompetisi robot regional 4 itu saya lupa agak lama, 2013 kalau nggak 2014. Dari mahasiswa fisika. Iya. Artinya kita memiliki mempelajari hal yang sama. Nah, itu bisa dimanfaatkan menurut saya oleh adik-adik mahasiswa yang mungkin memang cita-citanya ingin menjadi saintis gitu. Iya, gitu. Atau juga semacam orang yang paham bagaimana cara membuat robot cerdas gitu kan. Gitu. Tidak perlu melulu harus jurusan robotika Atau teknik elektro tidak harus gitu kan. Bahkan 2000 nanti saya jelaskan di beberapa pertanyaan berikutnya tentang solar car gitu ya. Solar car. Ya. Terus yang ketiga itu ada kelompok kalian juga yang sifatnya agak dekat dengan kimia dan fisika, yaitu material science atau fisika material gitu ya. Jadi mempelajari bagaimana kompatibilitas bahan gigi gitu, ketika kita ganti dengan bahan yang lain gitu, atau implan tulang dan seterusnya. Itu yang tapi juga mempelajari tentang material magnetik gitu kan. Judulnya fisika tapi fokusnya sangat luas ya, Pak. Sangat kemana-mana, betul. Ke kesehatan iya, ke material iya, ke elektro juga gitu kan. Yang berikutnya apa ini? Setelah ini ada photonics. Ini keren ini photonics ini bagaimana kita menginteraksikan antara cahaya dengan materi. Kemudian kita bisa belajar tentang sensor, pencitraan dan sebagainya. Itu nanti bidangnya di photonics atau optics ya, applied optics gitulah ya. Dan yang terakhir adalah theoretical physics tentu saja, komputasi dan theoretical physics. Jadi kalau eranya sekarang ya, anak-anak sekarang harus sadar bahwa ke depan mereka harus paham data science, big data ya, bisa data science, big data. Kemudian mungkin ada yang sampai belajar blockchain gitu kan, atau bahkan metaverse. Itu tantangan dunia metaverse itu bagaimana orang komputasi ini yang belajar fisika komputasi belajar hal yang seperti itu tanpa adik-adik siswa SMA itu paham bahwa tantangan mereka di 15-20 tahun Mbak Anissa juga nanti itu ya seperti itu. Jadi ilmu-ilmu konvensional seperti yang 5-6 tahun, 10 tahun yang lalu itu sudah sangat ketinggalan. Jadi generasi sekarang ini harus menjadi penggerak ya Pak? Tentu, khususnya di era digital gitu ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Adik-adik bisa mendapat insight lebih luas terkait bagaimana sebenarnya program studi fisika ini tidak melulu menjadi ilmu yang sangat menakutkan atau juga yang sangat sulit seperti itu ya Pak? Tidak selalu harus yang saya nggak mungkin bisa gitu, bisa pasti bisa gitu. Semua harus dicoba. Iya, dan harus yang menyenangkan. Iya, gitu, betul. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan dibahas pada sesi berikutnya ya Pak. Ya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.